Hujan rintik membasahi stasiun kecil di pinggiran kota Tokyo saat Raina turun dari kereta dengan sebuah koper tua yang terlihat kusam. Matanya menyapu sekitar, mengagumi sekaligus merasa kecil di tengah hiruk-pikuk negeri asing yang kini menjadi rumah sementaranya. Angin dingin musim semi menyentuh kulitnya, namun bukan itu yang membuatnya menggigil. Raina tahu, ini bukan sekadar perjalanan untuk mencari nafkah, ini adalah awal dari kehidupan baru yang penuh ketidakpastian. Langkah Raina terasa berat ketika ia menuju ke alamat yang tertulis di surat kontraknya. Rumah itu lebih besar dari yang ia bayangkan, dengan arsitektur Jepang klasik yang megah, dikelilingi taman kecil yang dipenuhi bunga sakura. Ia berhenti di depan pintu kayu besar itu, menarik napas panjang sebelum akhirnya mengetuk. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan wajah pria berusia 40-an dengan tatapan dingin. Itulah Ryota Takahashi, majikan barunya, yang menyambut tanpa sepatah kata, hanya mengangguk kecil sebelum mempersilakan Raina masuk. Di dalam, suasana rumah terasa sunyi, hampir seperti tidak berpenghuni. Langkah kaki Raina menggema di lantai kayu, sementara matanya menyesuaikan diri dengan cahaya redup di ruang tamu. Dari sudut ruangan, seorang gadis kecil berdiri memandangnya. Hana, putri Ryota, memiliki wajah polos tapi penuh kehati-hatian, seolah menilai apakah wanita asing ini pantas berada di rumahnya. Hana, sapa dia, perintah Ryota dingin, namun gadis itu hanya menggeleng pelan sebelum berlari ke lantai atas, meninggalkan Raina dengan rasa canggung. Malam pertama Raina di rumah itu dipenuhi kekhawatiran. Ia duduk di kamar kecilnya, merapikan barang-barangnya sembari memikirkan perjalanan panjang yang membawanya ke sini. Pekerjaan ini bukan hanya tentang gaji, melainkan harapan keluarganya di Indonesia. Ayahnya sakit, dan adik-adiknya masih membutuhkan biaya sekolah. Di tengah lamunannya, ia mendengar suara lirih tangisan dari kamar sebelah. Itu suara Hana. Raina berdiri, berniat mengetuk pintu, tapi langkahnya terhenti. Ia tahu, sebagai orang asing, ia tidak boleh langsung ikut campur. Keesokan harinya, Raina memulai tugasnya dengan penuh semangat meskipun Hana jelas-jelas menghindarinya. Gadis itu menolak makan siang yang disiapkannya, hanya menatap dari jauh dengan ekspresi curiga. Ryota pun tidak banyak membantu. Pria itu hanya berbicara seperlunya, seringkali dengan nada dingin yang membuat Raina merasa seperti bayangan di rumah besar ini. Namun, ia tidak menyerah. Di sela-sela pekerjaannya, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana Hana selalu membawa boneka usang kemanapun dia pergi, atau bagaimana Ryota menghabiskan malamnya di ruang kerja dengan sebuah biola tua yang tidak pernah ia mainkan. Hari ketiga, sebuah insiden terjadi. Hana terjatuh saat berlari di taman dan lututnya berdarah. Raina segera menghampirinya, menawarkan pertolongan, namun gadis itu berteriak, "Aku tidak butuh bantuanmu." Sakit hati menyeruak di dada Raina, tapi ia menahan air matanya. Dengan lembut, ia berkata, "Aku tahu kamu tidak mengenalku, tapi aku hanya ingin membantu." Hana terdiam sesaat sebelum akhirnya membiarkan Raina membersihkan lukanya. Momen kecil itu menjadi awal perubahan dalam hubungan mereka, meskipun masih jauh dari akrab. Namun, malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Raina sedang mencuci piring di dapur, Ryota tiba-tiba muncul di ambang pintu. Hana sulit menerima orang baru sejak ibunya meninggal, katanya pelan, suaranya berbeda dari biasanya. Raina menoleh, terkejut dengan nada hangat yang jarang ia dengar. "Saya akan berusaha, Tuan Takahashi," jawabnya dengan nada yakin. Ryota hanya mengangguk sebelum pergi, meninggalkan Raina dengan hati yang terasa lebih ringan, meskipun masih penuh tanda tanya. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Raina berdiri di jendela kecil kamarnya, menatap pohon sakura di taman. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi di dalam dirinya, ada semangat yang perlahan tumbuh. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membawa kebaikan ke dalam rumah ini, tak peduli seberapa sulit jalannya. Dan di saat yang sama, tanpa ia sadari, benih takdir mulai ditanamkan oleh angin musim semi yang membelai lembut di luar sana. Hari-hari berlalu dengan lambat, namun Raina tetap berusaha menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Ia mulai memahami ritme kehidupan di rumah keluarga Takahashi. Ryota sering menghabiskan waktunya di ruang kerja, tenggelam dalam tumpukan kertas dan buku-buku tua, sementara Hana lebih suka bermain sendiri di taman, jarang sekali berbicara. Meskipun hubungan mereka masih dingin, Raina tidak pernah menyerah mencoba mendekati gadis kecil itu. Setiap sore,
Ia menyiapkan teh hangat dan kue, meletakkannya di meja taman tempat Hana biasa duduk, berharap suatu hari gadis itu mau berbicara dengannya. Suatu sore, saat Raina sedang membersihkan ruang tamu, ia menemukan sebuah album foto yang tertinggal di atas meja. Dengan ragu, ia membuka halaman pertama dan melihat potret keluarga Takahashi sebelum tragedi menimpa mereka. Ada Ryota yang tersenyum hangat, seorang wanita cantik yang dipastikan Raina adalah mendiang istrinya, dan Hana kecil yang tampak ceria di pelukan ibunya. Perasaan hangat dan sedih bercampur dalam hati Raina. Suara langkah kaki tiba-tiba membuyarkan lamunannya. Hana berdiri di ambang pintu, menatap album di tangan Raina dengan tatapan marah. "Kembalikan itu," seru Hana dengan nada tajam. Raina segera menutup album itu dan mengulurkannya. "Maafkan saya, Hana. Saya tidak bermaksud lancang," ucap Raina lembut. Tapi Hana tidak menjawab. Dia mengambil album itu dan berlari ke lantai atas, meninggalkan Raina dengan perasaan bersalah. Malam itu, Raina mendengar suara isak tangis lagi dari kamar Hana. Kali ini, ia memutuskan untuk mengetuk pintu. Tidak ada jawaban, tetapi pintu tidak terkunci. Dengan hati-hati, Raina membukanya dan melihat Hana duduk di lantai dengan album foto di pelukannya. "Hana, bolehkah saya masuk?" tanya Raina pelan. Gadis itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk kecil. Raina duduk di lantai, menjaga jarak agar tidak membuat Hana merasa terancam. "Aku tahu kamu sangat merindukan ibumu," kata Raina. Hana menunduk tanpa berkata apa-apa, namun matanya mulai basah. "Aku juga merindukan keluargaku," lanjut Raina, suaranya sedikit bergetar. "Aku datang ke sini karena aku ingin membantu mereka, sama seperti ibumu yang pasti selalu ingin melindungi dan membahagiakanmu." Kata-kata itu membuat Hana menangis lebih keras. Tanpa ragu, Raina mendekat dan memeluknya. Pelukan itu menjadi awal dari perubahan besar. Sejak malam itu, Hana perlahan mulai membuka dirinya kepada Raina. Gadis kecil itu mulai berbicara lebih banyak, menceritakan kenangannya bersama ibunya, meskipun seringkali diiringi dengan air mata. Ryota, yang awalnya hanya mengamati dari kejauhan, tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya melihat perubahan itu. Ia menyaksikan bagaimana Raina membawa keceriaan kembali ke dalam hidup Hana, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, hubungan antara Raina dan Ryota tetap terasa canggung. Pria itu jarang berbicara lebih dari sekadar instruksi pekerjaan, tetapi setiap kali ia menatap Raina, ada sesuatu yang sulit dijelaskan dalam pandangannya. Suatu malam, saat Raina sedang membereskan dapur, Ryota tiba-tiba muncul. "Terima kasih sudah memperhatikan Hana," katanya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Raina tersenyum kecil. "Saya hanya ingin melakukan yang terbaik, Tuan Takahashi." Tapi sebelum ia sempat berkata lebih banyak, Ryota sudah berbalik dan pergi, meninggalkan keheningan yang menggantung di udara. Di tengah kehangatan yang perlahan tumbuh, masalah lain muncul. Yuko, tetangga yang suka ikut campur, mulai menyadari kedekatan Raina dengan keluarga Takahashi. Suatu hari, saat Raina sedang berbelanja di pasar, Yuko mendekatinya dengan senyum sinis. "Kamu sebaiknya tahu tempatmu. Jangan sampai kamu berpikir kamu lebih dari sekadar pembantu," kata Yuko dengan nada tajam. Kata-kata itu menusuk hati Raina, tetapi ia hanya menunduk dan pergi tanpa membalas. Malam itu, Raina duduk di kamarnya, memikirkan posisinya di rumah itu. Ia menyadari bahwa ia mulai merasa lebih dari sekadar seorang pekerja, tetapi ia juga tahu bahwa hubungannya dengan Ryota dan Hana tidak akan pernah dianggap wajar oleh orang lain. Dengan hati yang penuh keraguan, Raina bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia berhak berharap lebih, ataukah ia harus menahan diri dan tetap berada dalam batasannya. Di luar jendela, bunga sakura berguguran, seolah-olah ikut merenungkan jawabannya. Hubungan Raina dengan Hana semakin erat dari hari ke hari. Hana mulai menganggap Raina sebagai tempatnya bercerita, seseorang yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ibunya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di taman kecil rumah, berbincang di bawah pohon sakura. Di sisi lain, Ryota tetap menjadi sosok yang sulit ditebak. Ia masih menjaga jarak, tetapi tatapan matanya terhadap Raina mulai menghangat, meskipun selalu diiringi dengan kebisuan yang menciptakan jurang di antara mereka. Suatu malam, Raina sedang membereskan ruang kerja Ryota ketika ia menemukan sebuah biola tua yang penuh debu di sudut ruangan. Ia mengusap debunya dan tanpa sadar memetik salah satu senarnya, menghasilkan nada lembut yang menggema. Saat itulah Ryota muncul di ambang pintu.
Tatapannya tajam, tetapi tidak mengandung kemarahan. Itu milik saya, katanya pelan, lalu mendekati Raina dan mengambil biola tersebut. Saya pernah bermain, dulu, sebelum semuanya berubah. Suaranya mengandung kepedihan yang membuat Raina terpaku. Kamu tidak bermain lagi? Tanya Raina hati-hati. Ryota hanya menggeleng, matanya menerawang jauh. Setiap nada mengingatkan saya pada dia, ucapnya, jelas merujuk pada mendiang istrinya. Raina tidak tahu harus berkata apa, tetapi keberaniannya mendorongnya untuk berkata, mungkin musik itu tidak hanya membawa kenangan buruk. Mungkin ia juga bisa menyembuhkan. Ryota tidak menjawab, tetapi kata-kata itu tampaknya meninggalkan bekas di hatinya. Malam berikutnya, Raina mendengar suara biola yang samar dari ruang kerja. Ia keluar dari kamarnya dan mengintip dari celah pintu. Di sana, Ryota duduk sendirian, memainkan melodi yang indah namun penuh kesedihan. Raina tidak berani mengganggu, tetapi musik itu menggetarkan hatinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain Ryota, sisi yang rapuh dan manusiawi. Saat Ryota berhenti bermain, ia menoleh ke arah pintu dan melihat Raina. Mereka saling bertatapan dalam keheningan sebelum Raina buru-buru kembali ke kamarnya, jantungnya berdegup kencang. Hari-hari berikutnya, Ryota mulai berbicara lebih sering dengan Raina. Tidak hanya tentang tugas rumah, tetapi juga tentang hal-hal kecil, buku yang ia baca, cuaca, bahkan sesekali tentang Hana. Meskipun percakapan itu sederhana, ada sesuatu yang berbeda dalam nada suara Ryota, sesuatu yang membuat hati Raina berdebar. Tanpa sadar, ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Ryota tidak lagi sekadar rasa hormat sebagai majikan, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Namun, hubungan yang perlahan tumbuh ini tidak luput dari pengawasan Yuko. Suatu hari, Yuko datang ke rumah Takahashi dengan alasan memberi kue, tetapi ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati lebih dekat. Ketika melihat Ryota berbicara dengan Raina di taman, ia langsung mendekati Raina dengan tatapan menyindir. Kamu benar-benar tahu caranya memikat perhatian, ya, bisiknya dengan nada tajam. Raina mencoba mengabaikan komentar itu, tetapi perasaan bersalah mulai menghantui hatinya. Pada malam yang sama, Ryota menghampiri Raina di dapur. Saya mendengar apa yang Yuko katakan tadi, ujarnya tanpa basa-basi. Raina merasa darahnya berdesir. Saya tidak pernah bermaksud, ucap Raina, tetapi Ryota memotongnya. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun, katanya dengan nada lembut. Hana menyukai kehadiranmu, dan itu yang paling penting. Kata-kata itu seharusnya menenangkan Raina, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Ryota yang membuatnya semakin sulit menahan perasaannya. Di tengah kebimbangan itu, Raina duduk di bawah pohon sakura sendirian malam itu. Ia memikirkan keluarganya di Indonesia, harapan yang mereka gantungkan padanya, dan kenyataan bahwa ia mulai terlibat terlalu dalam dengan keluarga Takahashi. Di antara perasaan hangat dan rasa bersalah yang terus menghantui, ia menyadari bahwa hidup di negeri asing ini tidak hanya menguji kekuatannya, tetapi juga hatinya. Bunga sakura yang berguguran di sekitarnya seolah menjadi saksi bisu atas pergulatan batinnya. Raina tahu, apa yang ia rasakan adalah cinta, sebuah cinta yang tak diundang dan penuh risiko. Hubungan antara Raina dan Ryota berkembang tanpa kata-kata yang terlalu jelas. Mereka sering bertemu secara kebetulan di taman, atau saling melempar senyum tipis di tengah kesibukan. Ryota mulai lebih banyak menghabiskan waktu bersama Hana dan Raina, bahkan terkadang membiarkan dirinya larut dalam cerita yang Raina bawakan untuk Hana. Ada kehangatan yang tumbuh di rumah itu, sesuatu yang sudah lama hilang sejak kepergian istrinya. Namun, kehangatan itu juga membawa bayangan keraguan dan kecemasan ke dalam hati Raina. Suatu sore, Ryota mengajak Raina dan Hana pergi ke sebuah festival musim semi di kota. Itu adalah pertama kalinya Raina melihat Ryota berusaha keluar dari rutinitasnya yang kelabu. Di bawah langit penuh lampion, mereka berjalan bersama menikmati pemandangan festival. Hana tertawa riang, menggenggam tangan Raina seolah-olah ia adalah bagian dari keluarganya. Ryota sesekali menatap Raina dengan pandangan yang sulit diartikan. Di tengah hiruk-pikuk festival, Raina merasa seperti sedang bermimpi. Namun, mimpi itu terhenti tiba-tiba ketika mereka bertemu dengan keluarga besar Takahashi yang kebetulan ada di festival yang sama. Paman Ryota, seorang pria tua yang penuh wibawa, langsung mendekat. Ryota, siapa wanita ini? Tanyanya dengan nada yang lebih menuntut daripada bertanya. Ryota memperkenalkan Raina sebagai pengasuh Hana,
tetapi tatapan dingin keluarga itu tidak bisa disembunyikan. Mereka melihat Raina seperti orang asing yang tidak pantas berada di sisi Ryota. Raina menunduk, merasa kecil di tengah tatapan mereka. Setelah pertemuan itu, suasana di rumah Takahashi berubah. Ryota menjadi lebih pendiam, sementara Raina merasakan jarak yang mulai kembali tercipta. Ia mencoba melupakan kejadian di festival, tetapi bisikan-bisikan tajam dari Yuko dan tekanan keluarga Takahashi tidak bisa diabaikan. Pada suatu malam, Ryota memanggil Raina ke ruang kerjanya. "Saya minta maaf atas kejadian di festival," katanya dengan nada serius. "Keluarga saya, mereka sulit menerima orang luar." Kata-kata itu menghancurkan hati Raina, meskipun ia tahu Ryota tidak bermaksud menyakitinya. Raina ingin menjawab, tetapi tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan perasaannya. Ia hanya mengangguk kecil dan pergi. Malam itu, ia menangis dalam diam di kamarnya, bertanya pada dirinya sendiri mengapa ia membiarkan hatinya terlibat begitu dalam. Ia mulai memikirkan keluarganya di Indonesia, tentang tanggung jawabnya, dan tentang batas yang seharusnya ia jaga sebagai seorang pekerja. Namun, perasaan terhadap Ryota terus menghantuinya, membuatnya sulit berpikir jernih. Beberapa hari kemudian, badai benar-benar datang. Paman Ryota datang ke rumah bersama beberapa anggota keluarga besar Takahashi. Mereka membawa isu tentang hubungan Raina dan Ryota yang sudah menjadi gosip di lingkungan sekitar. "Kamu harus memikirkan masa depan keluarga ini, Ryota," ucap sang paman dengan nada tegas. Wanita itu, dia tidak pantas berada di rumah ini lebih lama. Raina, yang mendengar percakapan itu dari dapur, merasakan dadanya sesak. Ryota, untuk pertama kalinya, terlihat tidak bisa memberikan jawaban tegas. "Raina adalah orang yang penting bagi Hana," katanya pelan, mencoba bertahan di tengah tekanan. Namun, keluarganya tidak mau menerima alasan itu. "Jika kamu terus membiarkannya di sini, kamu akan menghancurkan nama baik keluarga kita," ucap salah satu bibi Ryota dengan nada tajam. Ketegangan di ruang tamu terasa begitu pekat, dan Raina tahu bahwa kehadirannya menjadi sumber perpecahan. Di malam yang sunyi setelah kejadian itu, Raina mendekati Ryota di taman kecil di belakang rumah. "Tuan Takahashi, mungkin sudah waktunya saya pergi," katanya dengan suara bergetar. Ryota terkejut, tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa bersalah di wajahnya. "Bukan itu yang saya inginkan," jawabnya. Namun, Raina tahu bahwa cintanya kepada Ryota tidak hanya membebani dirinya sendiri, tetapi juga menghancurkan kedamaian keluarga itu. Angin musim semi berembus lembut, membawa guguran bunga sakura, seolah mengiringi keputusan sulit yang harus ia ambil. Pagi itu, Raina membereskan barang-barangnya dengan hati yang berat. Koper tua yang ia bawa saat pertama kali tiba di rumah Takahashi kini penuh dengan kenangan, bukan hanya pakaian dan barang-barang sederhana. Hana berdiri di depan pintu kamarnya, matanya memerah karena menangis semalaman. "Kamu tidak boleh pergi," seru Hana dengan suara serak, memeluk Raina erat. Raina menahan air matanya sambil mengelus kepala gadis kecil itu. "Hana, ini bukan keinginanku, tapi aku harus melakukannya," jawabnya pelan. Di ruang tamu, Ryota berdiri tanpa berkata apa-apa, wajahnya terlihat lelah dan muram. Ia tahu keputusan Raina pergi adalah jalan yang paling aman untuk menghindari konflik lebih lanjut dengan keluarganya. Namun, di dalam hatinya, ada kekosongan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ketika Raina muncul dengan koper di tangannya, Ryota mendekatinya. "Jika ada cara lain," katanya, tetapi ia tidak melanjutkan. Raina menatapnya, berusaha menahan air matanya. "Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga ini, meski hanya sebentar," ucapnya dengan suara bergetar. Saat Raina melangkah keluar, Hana berlari mengejarnya. Gadis itu menangis keras, memohon agar Raina tidak pergi. "Aku janji akan jadi anak yang baik. Jangan tinggalkan aku," seru Hana di sela-sela tangisnya. Raina berlutut dan memeluk Hana untuk terakhir kalinya, mencoba menenangkan gadis kecil itu meskipun hatinya sendiri hancur. "Kamu harus kuat, Hana. Ayahmu akan selalu ada untukmu," bisiknya. Hana hanya menangis lebih keras, membuat momen perpisahan itu semakin memilukan. Tak lama setelah itu, Yuko muncul di depan rumah, tampak puas dengan situasi yang terjadi. Tatapannya dingin, seolah menganggap ini adalah kemenangan pribadinya. Ryota menoleh tajam ke arahnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Raina, yang melihat itu, tahu bahwa kepergiannya bukan hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk melindungi Ryota dan Hana dari tekanan yang tidak adil. Dengan langkah berat, ia berjalan menjauh dari rumah itu, meninggalkan bagian dari hatinya di sana. Di perjalanan menuju stasiun, Raina terus menahan tangisnya. Ia memikirkan semua momen indah bersama Hana. Senyuman hangat Ryota yang jarang muncul, dan bagaimana ia merasa menemukan keluarga di tempat yang jauh dari tanah kelahirannya. Namun, ia juga tahu bahwa cintanya kepada Ryota tidak akan pernah diterima, bukan hanya oleh keluarga Takahashi, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Hatinya terasa berat, tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Namun, di stasiun, Ryota tiba-tiba muncul. Ia berlari, terengah-engah, dengan wajah penuh emosi yang selama ini selalu ia sembunyikan. "Raina," serunya, membuat wanita itu terkejut. Orang-orang di sekitar mereka memperhatikan, tetapi Ryota tidak peduli. "Saya tidak ingin kamu pergi," katanya dengan nada tegas. Raina menatapnya, matanya penuh air mata. "Tuan Takahashi, ini adalah yang terbaik untuk kita semua," jawabnya, mencoba menahan getaran di suaranya. Ryota mendekat, menggenggam tangan Raina. "Saya sudah kehilangan terlalu banyak dalam hidup ini. Saya tidak ingin kehilangan kamu juga," ucapnya. Kata-kata itu membuat hati Raina hancur sekaligus berdebar. Namun, ia menarik tangannya perlahan. "Hana membutuhkan ayahnya. Anda harus menjadi kuat untuk dia, tanpa saya," katanya, suaranya bergetar tetapi penuh tekad. Ryota terdiam, menyadari bahwa Raina tidak akan mengubah keputusannya. Saat kereta tiba, Raina melangkah masuk dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ryota hanya berdiri di peron, menatapnya pergi, sementara Hana tidak ada di sana untuk menyaksikan perpisahan ini. Dalam perjalanan, Raina memandang keluar jendela, menyadari bahwa meskipun ia telah meninggalkan rumah itu, bagian dari dirinya akan selalu tertinggal di sana. Dan di dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia akan terus mendoakan Ryota dan Hana, meskipun dari kejauhan. Di tengah bunyi roda kereta yang berderak, Raina tahu, cintanya kepada Ryota akan tetap hidup, meskipun tidak pernah bisa terwujud. Setelah meninggalkan rumah Takahashi, Raina memulai hidup baru di kota lain. Ia diterima bekerja sebagai pengurus rumah tangga di sebuah keluarga Jepang yang cukup ramah, tetapi hatinya selalu terasa kosong. Setiap sudut kota mengingatkannya pada Hana dan Ryota, terutama pada malam-malam sunyi ketika angin berembus membawa aroma bunga sakura. Raina mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras, tetapi setiap kali ia melihat anak kecil tersenyum atau mendengar nada biola, hatinya kembali berdenyut dengan rasa rindu yang dalam. Di rumah Takahashi, Hana terus mencari Raina. Ia sering bertanya pada ayahnya, kapan Raina kembali. Ryota, yang tidak pernah pandai menjelaskan perasaan, hanya bisa membelai kepala putrinya dan berkata, "Raina melakukan ini demi kita." Namun, jawabannya tidak pernah memuaskan Hana. Gadis kecil itu mulai menarik diri lagi, seperti saat ibunya baru meninggal. Ryota merasa bersalah. Ia menyadari betapa besarnya pengaruh Raina dalam kehidupan mereka, tetapi ia juga tahu bahwa tekanan dari keluarganya tidak memungkinkan Raina untuk tinggal. Di malam-malam tertentu, Ryota duduk di ruang kerjanya, memainkan biola tua yang pernah disentuh Raina. Melodi yang ia mainkan penuh dengan emosi yang tidak bisa ia ungkapkan. Musik itu seringkali menarik perhatian Hana, yang berdiri di ambang pintu dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, kenapa kamu sedih?" tanyanya suatu malam. Ryota menoleh, mencoba tersenyum, tetapi Hana tahu ada sesuatu yang tidak bisa ayahnya katakan. Dalam hati, Hana juga merindukan Raina dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh seorang anak kecil. Di tempatnya yang baru, Raina terus menulis surat untuk keluarganya di Indonesia. Namun, ada satu surat yang tidak pernah ia kirimkan, surat yang ia tulis untuk Ryota. Dalam surat itu, ia menuangkan semua perasaannya, mengakui cinta yang tidak pernah ia ungkapkan langsung. "Tuan Takahashi, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk mencintai, meskipun cinta itu tidak pernah bisa saya miliki," tulisnya. Surat itu tetap tersimpan rapi di dalam laci kecil di kamarnya, menjadi saksi bisu dari hatinya yang patah. Sementara itu, gosip tentang hubungan Raina dan Ryota mulai mereda di lingkungan keluarga Takahashi. Yuko, yang dulu paling gencar menyebarkan desas-desus, mulai kehilangan minat ketika tidak ada drama lagi yang bisa ia eksploitasi. Namun, bagi Ryota, keheningan itu tidak berarti apa-apa. Ia merasa rumahnya kembali kosong,
meskipun ia berusaha keras mengisi kekosongan itu dengan kehadiran Hana. Setiap kali ia melangkah ke taman, ia merasa seolah bisa melihat bayangan Raina sedang duduk di bawah pohon sakura, tersenyum hangat sambil membaca buku. Suatu hari, Ryota menerima surat dari Indonesia. Surat itu berasal dari keluarga Raina. Mereka menulis untuk mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Raina, dan bagaimana dukungannya telah membantu mereka melalui masa-masa sulit. Surat itu penuh dengan rasa syukur, tetapi bagi Ryota, setiap kata adalah pengingat akan kehilangan. Ia membaca surat itu berulang kali, seolah-olah bisa menemukan jejak Raina di antara baris-barisnya. Hana, yang diam-diam memperhatikan ayahnya, akhirnya memutuskan untuk berbicara. "Ayah, aku ingin Raina kembali," katanya dengan suara kecil. Ryota memeluk putrinya erat, mencoba menenangkan gadis kecil itu sambil menyembunyikan air matanya sendiri. "Aku juga, Hana, aku juga ingin dia kembali," jawabnya pelan. Tetapi di dalam hati, Ryota tahu bahwa tidak ada jalan mudah untuk memperbaiki keadaan. Di bawah pohon sakura yang mulai berbunga lagi, Ryota merenung tentang semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa kepergian Raina adalah keputusan yang benar, tetapi ia juga tidak bisa mengingkari bahwa hidupnya telah berubah sejak kehadiran wanita itu. Dalam keheningan taman, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Jika takdir mempertemukan kami lagi, aku tidak akan melepaskannya." Namun, ia juga tahu bahwa takdir sering kali bekerja dengan cara yang tidak terduga. Waktu terus berlalu, tetapi bayangan Raina tidak pernah benar-benar pergi dari kehidupan Ryota dan Hana. Musim berganti, dan rumah Takahashi tetap terasa sunyi meskipun Ryota berusaha menjadi ayah yang lebih hadir bagi Hana. Gadis kecil itu tumbuh semakin dewasa, tetapi kenangan tentang Raina masih hidup dalam ingatannya. Suatu hari, Ryota menerima undangan untuk menghadiri pertemuan komunitas bisnis di kota tempat Raina kini tinggal. Ia tidak tahu bahwa perjalanan itu akan mengubah segalanya. Sementara itu, di tempat barunya, Raina menjalani rutinitas seperti biasa. Ia sudah mulai menerima kenyataan bahwa kehidupannya dengan keluarga Takahashi hanya akan menjadi kenangan indah yang tidak bisa diulang. Namun, hatinya tetap membawa luka yang tak kunjung sembuh. Ia sering mengunjungi taman dekat rumahnya, duduk di bawah pohon sakura, berharap angin membawa kabar tentang Hana dan Ryota. Pada hari pertemuan itu, Ryota, dengan setelan formalnya, berjalan melewati taman di dekat tempat acara berlangsung. Pandangannya tertuju pada seorang wanita yang duduk di bawah pohon sakura, kepalanya tertunduk sambil memegang buku. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah Raina. Hatinya berdebar kencang, tetapi kakinya terasa berat untuk melangkah. Ia takut bahwa ini hanya ilusi, sebuah bayangan yang diciptakan oleh kerinduannya. Raina, yang merasa seseorang memperhatikannya, mengangkat kepala dan langsung terkejut melihat Ryota berdiri di depannya. Waktu seolah berhenti, tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka. Hanya mata mereka yang berbicara, dipenuhi dengan emosi yang selama ini mereka pendam. "Raina," Ryota akhirnya memecah keheningan. Suaranya pelan, tetapi penuh dengan kerinduan. Air mata Raina mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. "Tuan Takahashi," jawabnya, suaranya bergetar. Ryota duduk di sebelah Raina, meskipun tubuhnya terasa kaku karena perasaan campur aduk. "Aku tidak pernah berhenti mencarimu," katanya pelan. Raina menunduk, tidak berani menatapnya. "Saya pergi karena itu yang terbaik untuk Hana, dan untuk Anda," balasnya. Namun, Ryota menggeleng. "Tidak ada yang terasa benar sejak kamu pergi. Aku tidak bisa menggantikan kehadiranmu untuk Hana, dan aku sendiri kehilangan bagian penting dari hidupku." Kata-kata itu membuat Raina semakin sulit menahan tangis. Pertemuan mereka berlanjut dengan percakapan panjang, di mana mereka saling berbagi cerita tentang kehidupan setelah perpisahan. Ryota bercerita tentang Hana, bagaimana gadis itu merindukan Raina setiap hari. "Dia masih menyimpan mainan yang kamu berikan," ungkap Ryota. Raina tersenyum pahit, merasa lega sekaligus sedih. Ia bercerita tentang pekerjaannya sekarang, tentang bagaimana ia selalu memikirkan Hana saat melihat anak-anak lain bermain. Di antara cerita-cerita itu, perasaan yang dulu mereka pendam mulai muncul ke permukaan. Saat malam tiba, Ryota mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia simpan dalam hatinya. "Raina, aku tahu kita hidup di dunia yang tidak mudah menerima hubungan seperti ini. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin mencoba lagi, jika kamu mengizinkan." Raina tertegun.
Kata-kata itu adalah sesuatu yang selalu ia harapkan, tetapi ia juga tahu risikonya. Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan Hana? Tanyanya. Ryota menatapnya dalam-dalam. Hana membutuhkanmu. Dan aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Raina tidak langsung menjawab. Ia tahu bahwa menerima cinta Ryota berarti menghadapi banyak tantangan. Namun, saat ia melihat kesungguhan di mata pria itu, hatinya mulai luluh. Saya tidak tahu bagaimana ini akan berjalan, Tuan Takahashi. Tapi jika Anda yakin, saya akan mencoba, katanya dengan suara lirih. Ryota menggenggam tangannya dengan lembut. Di bawah pohon sakura yang bermekaran, mereka akhirnya mengakui perasaan yang selama ini mereka pendam. Namun, mereka juga tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai,